Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana? Jakarta sudah mulai banjir-banjir lagi nih Bang Nuim. Gimana di sana Bang? Bukan Jakarta saja, Oh, di semua tempat. begitu ya? Misalnya kita lihat di Amerika Serikat, apa yang disebutkan sebagai badai Badai salju. sampai di California Selatan, yang biasanya California Selatan itu dianggap tempat yang paling sering mendapatkan sinar matahari. Tapi sekarang nggak ada salju jadi sana. Wah, Jadi di mana-mana sebenarnya keadaan memang alam sudah sangat marah kepada manusia, seperti lagu Ebit GAD ini. Iya. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Betul itu Bang Fahri, lagunya nanti kita naikkan tuh ya, lagu Ebit GAD. Alam ini memang tadi pagi hujan mulu. Masjid yang tadinya 2-3 sab, pagi ini hanya setengah sab saja karena hujannya luar biasa. Bang Nuim, kita juga di Indonesia ini kehilangan kiai lagi, entah macam mana ya zaman ini ya. Kiai Haji Ali Yafi, tentu Bang Nuim kenal dengan beliau ini. Ketua NU bukan dari tanah Jawa ini, merupakan di mata Bang Nuim ini bagaimana seorang Kiai Haji Ali Yafi ini yang baru saja wafat Bang Nuim? Orangnya hebat. Terakhir kali saya berwawancara dengan almarhum ketika terjadi peristiwa yang menggemparkan umat manusia, yaitu Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang kedapatan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Monica Lewinsky. Jadi hal itu ada hal-hal yang menyangkut tentang dalam tanda kutip kebersihan dalam Islam itu. Jadi waktu itu menurut penelitian bahwa di pakaian Monica Lewinsky ada bekas-bekas terjadinya hubungan badan antara dirinya dengan Bill Clinton, walaupun pakaian tersebut telah dicuci di tempat dry cleaning begitu. Jadi saya tanyakan kepada almarhum, apakah ini nanti kemudian orang-orang di Indonesia yang mencucikan pakaian di tempat dry cleaning, ya, di washery, jauh kata Belandanya barangkali, itu masih bisa dikatakan bahwa mereka salat dengan pakaian yang bersih. Beliau mengatakan kalau dia tidak tahu bahwa itu masih kotor, maka tentunya itu masih bersih. Nah, begitu pandangan itu yang terakhir. Saya ingat wawancara saya dengan beliau, almarhum, yang sangat luar biasa. Kalau dihubungi, tidak pernah menolak untuk diajak berbicara. Masya Allah, luar biasa memang apa kisah dari Kiai yang satu ini, dan nampaknya akan menjadi sebuah legenda bagi negeri ini. Bang Nuim, dengarkan berita tentang tadi saya bacakan tenggelamnya lagi di lautan di dekat Italia itu para pengungsi dari Iran, Pakistan, juga beberapa negeri Timur Tengah yang lagi-lagi menyeberang ke sana di tengah badai pula. 30-an orang lebih dikatakan tewas dari 100 yang berisi di kapal tersebut, 30 lainnya selamat. Apa Bang, ini sebuah fenomena apa ketika orang-orang merengsek ke negeri biru tersebut dari negeri yang katanya gagal, bangsa gagal, atau macam mana? Silakan Bang. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini bukan hanya terjadi di Eropa, bahkan di daerah kita sendiri. Makanya betul. Australia sangat menentang masuknya mereka yang mendatangi manusia-manusia perahu. Karena mereka ini menggunakan perahu-perahu yang tidak layak layar. Ini sudah perahu-perahu ini tidak layak layar, dan sengaja disediakan perahu itu kalaupun nanti tenggelam, yang menyelenggarakan pemberangkatan itu tidak rugi. Pernah acara televisi di Australia menunjukkan sebuah kamar di sebuah hotel mewah di Indonesia, di Jakarta. Kamar itu merupakan kantor dari suatu dalam tanda kutip perusahaan. Saya pikir bukan perusahaan, mafia penyelundup manusia. Mereka itu memungut bayaran sampai 7, 8, bahkan sampai $10,000 tiap-tiap orang dengan menggunakan kapal-kapal reok. Dan mereka juga menggunakan, misalnya awak kapal itu ada anak di bawah umur. Yang ketika tertangkap memang tidak bisa dihukum di Australia karena di bawah umur dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sama sekali tidak punya hati nurani. Mereka hanya memikirkan uang. Jadi masalahnya itu bukan saja orang yang melarikan diri dari kampung halamannya yang dianggap tidak menjanjikan masa depan bagi mereka, tetapi mereka juga ini memungut bayaran yang jadi keserakahan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah dalam keadaan seperti itu dipungut bayaran yang begitu mahal, kemudian diberangkatkan dengan kapal-kapal atau perahu-perahu reot. Ya, mereka tidak peduli lagi kalau itu terjadi.
Jadi dalam acara yang ditayangkan oleh televisi Australia pada waktu itu menunjukkan betapa mereka mengatakan tidak peduli, pokoknya mereka sudah berangkat keluar dari wilayah perairan Indonesia, habis tanggung jawab kita. Itu yang terjadi di Indonesia waktu itu, entah sekarang wallahu alam. Jadi ini sama saja yang terjadi di daerah-daerah seperti di Afrika Utara, karena penyeberangan dari Afrika Utara ke Eropa itu melalui Laut Tengah atau Mediterania itu kan sangat dekat boleh dikatakan, tetapi tetap punya bahaya. Jadi ini adalah suatu kejadian yang betul-betul mencerminkan betapa banyak pemerintah, termasuk di negara-negara di Afrika yang tidak begitu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sehingga mereka sangat menderita, mereka merasa tidak lagi bisa bertahan di negeri sendiri dan harus menempuh. Mereka itu berani, boleh dikatakan menantang maut, mengharungi lautan dan lain sebagainya untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena mereka menganggap di Eropa itu kehidupan itu lebih baik. Jadi seperti yang barangkali pernah dikatakan oleh Muhammad Abduh ya, ketika dia berkunjung ke Eropa, dia mengatakan di Eropa saya melihat Islam di mana-mana, tapi tidak ada Muslim. Saya kembali ke timur, kembali ke Mesir waktu itu dia melihat Muslim. Iya, halo. Sistem yang diterapkan itu sistem Islami yang adil dan beradab. Ya memang luar biasa, dan juga cerita sukses orang-orang imigran yang pergi ke Australia pun menyebabkan rombongan bergulir terus baris di badai yang menentang sana, tapi nampaknya sudah mulai berkurang yang ke Australia, bukan begitu Bang Nuim ya? Ya, karena di Australia tidak lagi boleh masuk ke Australia. Ketika mereka dicegat di tengah laut, mereka tidak dibolehkan ke Australia. Karena apa? Kalau mereka sampai ke Australia, nanti mereka punya akses terhadap pengadilan. Dan pengadilan di Australia ini sangat, ya, boleh dikatakan melihat hanya luar. Iya. Halo? Jadi mereka bisa memperlambat. Ya, mereka bisa memperlambat para pendatang nih, para manusia perahu ini, bisa menyusahkan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah menempatkan mereka di luar Australia sampai bertahun-tahun. Nah, ini yang membuat mereka marah. Mereka jadi sangat marah. Kenapa kami diperlakukan tidak manusiawi? Katanya. Tapi pemerintah Australia mengatakan kalau mau masuk ke Australia, ahlan wa sahlan, tapi mesti melalui jalur yang telah ditetapkan. Ya luar biasa. Bang Nuim dengar juga kabar tentang Masjid Ayoda, dulu kan Babri itu ya, Masjid Babri, tapi sekarang nampaknya dikasih masjid pengganti 5 hektar itu. Apakah ini sebuah macam icip-icip buat Muslim di India di tengah partai yang nampaknya sangat represif terhadap Muslim ini? Apa yang Bang Nuim lihat dari potret ini Bang Nuim? Ini kan masjid yang di Masjid Babri di abad ke-17 kalau tidak salah saya dibangun. Ini kan satu masjid kuno, masjid lama yang punya nilai sejarah sangat luar biasa. Lalu dibongkar oleh orang-orang yang mengatakan bahwa di situ tempat lahirnya Dewa Ram. Mereka tidak menerima bahwa di tempat lahirnya dewa yang mereka sucikan dan agungkan itu ada sebuah masjid. Lalu mereka bongkar. Habis itu memang pengadilan Mahkamah Agung dia mengatakan ya sudahlah, karena sudah terlanjur lah, nasi sudah menjadi bubur, oke, kita berikan tempat. Jadi waktu itu Mahkamah Agung India meminta supaya diberikan tanah, tapi kan itu lain sebenarnya. Memang ya alhamdulillah diberikan tanah untuk kemudian dibangun suatu masjid lagi, tetapi ini kan punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Jadi di India sekarang ini kelihatannya mereka ingin menafikan, ingin memungkiri bahwa di negara itu pernah berkuasa dinasti Islami, ya dinasti Muslim, yang disebutkan Mughal. Mughal itu kabarnya kata yang ada kaitannya dengan orang yang dalam tanda kutip hitam. Jadi Mughal ini berkuasa dan mereka memang waktu itu membuat India sangat luar biasa. Kalau sekiranya kita pergi ke katakanlah kita pergi ke Taj Mahal, ya. Saya pernah beberapa kali ke Taj Mahal. Itu bangunan yang sangat luar biasa dari segi arsitektur, dari segi teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita berada di New Delhi, di ibu kota New Delhi, itu kita melihat ada menara yang condong. Lebih condong dari menara Pisa di Italia, tapi tidak digembar-gemborkan karena itu teknologi Muslim. Seperti mana halnya juga Taj Mahal itu teknologi Muslim. Dan orang yang mengantarkan saya waktu itu sebagai pemandu wisata mengatakan dia seorang Muslim, kami tidak boleh menonjol-nonjolkan
kemusliman dari Taj Mahal dan tempat-tempat lain. Jadi kelihatan kalau mau dikatakan politik identitas itu barangkali India adalah politik identitas yang paling utama, tapi ya karena dia bukan identitasnya Islam, jadi orang diam-diam saja. Dan karena kebetulan korbannya Muslim seperti ini terjadi di Myanmar atau di Burma, seperti terjadi di Tiongkok, di Xinjiang atau Uighur, ya karena korbannya Muslim, it's okay, maksudnya nggak apa-apa, nggak jadi soal itu. Atau jangan korbannya non-Muslim. Kalau non-Muslim, lalu akan diributkan, diberiahkan. Ya itu kadang-kadang memang kita bikin garuk-garuk kepala. Tadi Bang Nuim bilang politik identitas, karena di dalam literasi agama Islam ini kan memang sudah jelas, bahkan identitas pakaian pun menjadi sebuah anjuran beragama. Ini cemana Bang Nuim ini? Kita ini terkungkung di dalam kalau kata orang kelaparan di tengah gudang beras gitulah, macam begitu. Apa yang Bang Nuim lihat dari identitas yang nampaknya ditakuti sekali? Apa sih yang menyebabkan ketakutan itu luar biasa Bang Nuim? Mungkin dari luar melihat lebih jernih gitu Bang. Ya, tikus mati di lumbung padi. Kan begini, aneh sekali mereka mengatakan soal budaya. Ya, kalau sekiranya itu budaya, kenapa budaya asing? Lah pakai jas, pakai dasi, apalagi di negara yang panas seperti Indonesia. itu tidak pernah dipikirkan bahwa itu bukan budaya kita. Kan sekarang ini juga beredar satu argumen yang mengatakan, wah ini orang pakai kemeja batik, tidak boleh itu. Kenapa? Itu bertentangan dengan budaya. Batik itu boleh dipakai di bawah sebagai kain, sebagai celana, tapi bukan sebagai kemeja, sebagai atas. Itu bertentangan dengan. Ini tidak dilihat. Gitu. Pokoknya bagaimana ini kadronisasi ini ya, ini bagaimana untuk. Jadi mereka pikir kita ini orang bodoh sekali. Pakai jas, pakai dasi di negara yang begitu panas seperti di Jakarta, pakai baju kaos saja kita kepanasan dan sebagainya, itu oke. Padahal itu bukan budaya kita. Tapi kenapa tidak ditegur? Kenapa kita tidak ditegur? Itulah sentimen. Itu sentimen itu. Jadi kalau dikatakan, tadi saya membaca sebuah buku yang disebutkan Bayangan Tuhan, gitu, God Shadow, ini mengenai Utsmaniyah, ya, mengenai khilafah Utsmaniyah yang sangat luar biasa. Di situ penulisnya kebetulan bukan seorang Muslim, seorang Amerika bernama Alan Mikhail dari universitas yang sangat terkenal di Amerika, Yale. Dia dalam banyak bagian tulisan itu, dia mengatakan banyak sekali orang-orang misalnya Kristen dari Yunani yang begitu bahagia tinggal di dalam khilafah Utsmaniyah itu karena mereka itu diperlakukan dengan sangat adil dan tidak ada paksaan terhadap mereka. La ikraha fid din itu terjadi dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa keadilan itu berjalan bahkan bagi mereka yang non-Muslim di sebuah khilafah yang dikatakan oleh Karen Armstrong. Ini dia pernah bekerja dia pernah menjadi anggota sebuah gereja sebagai suster begitu, dan dia menulis bukunya tentang Rasulullah SAW yang judulnya Muhammad Prophet for Our Time, Muhammad Nabi untuk masa kita, begitulah untuk zaman kita. Dia mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Cobalah orang yang mengerti Pancasila dan lain sebagainya tahu apa itu adil dan beradab. Itu yang ditekankan oleh Karen Armstrong, kecuali kalau memang dia barangkali menyontek dari Pancasila. Tapi saya pikir tidak, mungkin dia hanya membuat satu kesimpulan. Tapi dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh non-Muslim seperti saya katakan Alan Mikhail ini, yaitu God's Shadow, Bayangan Tuhan, itu dikatakan bahwa mereka itu senang sekali tinggal karena apa? Pengadilannya itu seperti saya katakan tadi, melihat lempeng saja, terus saja. Tidak akan melihat ke kiri kanan, tapi melihat hukum secara apa adanya dan menegakkan keadilan sesuai dengan perintah hukum. Jadi itu yang barangkali ditakuti dengan politik identitas oleh banyak orang. Jadi ya kita lihatlah bagaimana keadaannya nanti. Ya luar biasa ya, karena memang pemikiran Islam ini juga sekarang di Amerika ini baru-baru ini ada seorang pendeta Katolik yang akhirnya memeluk Islam menjadi viral baru-baru ini. Apa Bang Nuim dengar juga itu? Kan luar biasa dan ini menyebabkan geger di kalangan para Katolik di sana. Bagaimana Bang Nuim? Dapat di Australia juga ada. Di Indonesia juga. Ya, di Indonesia juga ada yang pemimpin gereja yang kemudian jadi kembali ke Islam, dan dia ini salahnya dia menulis
kemudian tentang agama yang dia anut sebelumnya, yang dia jelek-jelekkan. Sedangkan kita dikatakan tidak boleh, ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama orang lain. Itu ajaran dari agama Islam. Itu dalam Al-Quran, itu bukan hadis dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengetahui seorang ahli matematika dari Kanada misalnya, dan dia juga ahli logika, dan dia juga adalah orang yang giat selama 15 tahun mencoba untuk, kalau istilah kita, berdakwah lah dengan perjanjian baru, ya, dengan Bible dan lain sebagainya, bernama Profesor Gary Miller. Tahun 79 dia membuat suatu kajian, dia mengatakan, saya akan melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan menunjukkan kepada umat manusia betapa tercelanya Al-Quran karena penuh dengan kesalahan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan sejarah. Dengan demikian dia mengatakan, maka tidak ayal lagi banyak Muslim yang mau berpikir akan kemudian meninggalkan agama Islam dan masuk ke agama lain. Itu kata Profesor Gary Miller dari Kanada. Tapi kemudian setelah dia mempelajari, malahan dia mengatakan, saya tidak ada pilihan lain sebagai seorang yang punya titel PhD atau S3, ahli matematika, ahli logika, ahli tentang perjanjian baru dan lain sebagainya. Saya terpaksa menerima bahwa Al-Quran ini memang bukan buatan manusia. Tidak mungkin seorang manusia sanggup untuk menulis sesuatu seperti Al-Quranul Karim. Bukan saja bahasanya bahasa luar biasa yang sampai sekarang diakui oleh orang-orang Arab non-Muslim, misalnya orang-orang Maronit, orang-orang Qibti. Ini bahasanya memang tidak ada duanya, luar biasa. Jadi dia sendiri akhirnya kembali ke Islam. Dia mengatakan, saya tidak bisa tulis. Sebagai orang yang punya logika, orang yang punya pengetahuan, orang sebagai profesor, setelah saya baca, saya terpaksa kembali ke Islam. Karena ini benar, karena tidak mungkin ada manusia bisa menulis hal-hal seperti ini. Yang seperti suka kita katakan, kenapa misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan perkataan wa khalaqna wa ja'alna, kami ciptakan, kami jadikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min. Tapi semuanya khalaqna, ja'alna, khalaqna, kami jadikan, kami. Tapi ketika sampai pada besi, wa anzalna, kami turunkan. Ini kan aneh bin ajaib. Kenapa Tuhan tidak mengatakan wa khalaqnal hadid wa ja'alnal hadid? Tidak. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Karena kata Profesor Matthew Whitbold dari Universitas Bristol di Inggris, dia non-Muslim dan dia tidak tahu tentang Islam. Memang besi itu datangnya dari langit. Begitulah kira-kira. Ya, luar biasa. Apa literasi yang kita harus terus pelajari. Nah, Bang Nuim, kadang-kadang sejarah berulang, tapi sebuah peristiwa yang sekarang lagi ramai ini, sinetron baru yang sedang jadi bahan pembicaraan, yang berribun ke urusan pajak dan juga flexing orang yang berpamer-pamer. Saya jadi ingat peristiwa Habil dan Kabil, Bang Nuim, dengan wanita Iklimia, kalau nggak salah Yuda ya. Dia ribut, akhirnya membunuh, dan juga ceritanya berlanjut seperti kita sudah ketahui. Tapi ketika cinta itu terjadi, apakah sedemikian sejarah berulang? Belum lama ini Sambo bersama istrinya dengan alasan melindungi. Ini juga Heng Hong, David dan Mario gara-gara seorang wanita lagi. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Cinta kita terhadap ulama pun kadang-kadang menyebabkan kita berjuang habis-habisan. Bagaimana Bang Nuim? Silakan. Nah itu dia, kalau orang Inggris kan bilang cinta itu buta, love is blind, and lovers cannot see the follies that they see. Cinta itu buta dan orang yang bercinta tidak bisa melihat katanya kelucuan-kelucuan, kekeliruan yang mereka lakukan. Tapi dalam hal ini itu bukan soal cinta, itu soal kekuasaan. Itu. Karena dia anak seorang pejabat yang punya banyak uang, kemudian dia bisa melakukan apa saja. Karena ya saya pernah didatangi waktu di Australia oleh seorang pengusaha dari Indonesia yang anaknya bermasalah hukum di Australia, dan dia mengajak saya ke kantor polisi. Saya katakan, untuk apa Pak? Ya untuk damai lah. Saya bilang di polisi, ini nggak bisa Pak, damai. Mana mungkin nggak bisa, berapa sih maunya kita? Saya bilang, nanti saya yang berbahaya Pak kalau saya bawa Bapak ke sana. Saya nggak mau, saya menolak. Dan dia berkeyakinan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jadi itu yang dikatakan bahwa uang itu memang punya kekuasaan sangat luar biasa. Makanya dalam Bible dikatakan the love of money is the root of all evil. Cinta akan uang itu merupakan sumber segala kejahatan. Nah ini karena punya uang, jadi merasa bahwa mampu untuk melakukan apa saja terhadap apalagi orang yang dianggap tidak punya uang. Nah, ini yang anehnya dalam hal ini, coba
subhanallah, ini luar biasa. Jadi terbongkar segalanya. Bahwa ketahuan bahwa ayahnya itu punya kekayaan yang sedemikian besar. Dan aneh bin ajaib. Nah, ini mesti diperhatikan. Aneh bin ajaib. Kenapa? Karena PPATK yang mengawasi transaksi perbankan terutama oleh para pejabat sudah sejak lama menyampaikan laporan tentang orang tua si anak ini kepada KPK, tapi KPK meneng-meneng wae karena bukan meneng wae. Terlalu sibuk dengan Formula E. KPK terlalu sibuk dengan Formula E sehingga tidak bisa melihat yang lain-lain lagi. Mereka tuh mencecar terus di Formula E. Nah, ini mereka cecar terus, mereka lupa. Kemudian PPATK secara tidak sengaja mengatakan kami sudah lama menyampaikan ini kepada KPK. Wah, baru KPK ribut mau melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan tentang Direktorat Pajak, kalau di Medan itu blasting. Karena pajak, karena pajak punya arti di Medan itu pasar. Pajak. Jadi orang suka bilang kantor blasting. Jadi kalau kita melihat dulu di Medan sebagai remaja, ada anak seorang yang bekerja di kantor pajak, di kantor blasting, yang punya motor zaman itu, kita bilang iyalah kan bapaknya kerja di kantor blasting. Jadi seakan-akan sudah fait accompli. Nah, kita ingat Gayus Tambunan. Betul. Gayus Tambunan yang punya duit begitu banyak karena dia bekerja di kantor pajak. Dan sekarang baru dikatakan akan ada pengawasan. Harusnya pengawasan itu terjadi seperti yang dilakukan oleh seorang bernama Mar'i Muhammad. Ini kadrun juga nih. Mar'i Muhammad ini ketika diangkat oleh Soeharto sebagai menteri, dia kabarnya mengatakan kepada keluarganya, kita harus lebih hemat. Kenapa? Sebagai menteri, saya tidak bisa lagi mencari uang di luar mengajar di universitas. Saya hanya harus mengandalkan gaji sebagai menteri. Nah, ini orang yang katanya setiap ada kesempatan dia lari supaya tidak bisa dihubungi oleh orang-orang yang ingin meminta fasilitas. Saya ingat, saya jumpa seorang kawannya, tidak bisa saya sebutkan namanya. Paling tidak adanya. Orang ini dikatakan, jalan bersama sekeliling Gelora Bung Karno, sekeliling Senayan, Saban Minggu katanya. Kami jalan. Lalu saya bilang kepada dia, Mak, ini punya masalah nih, pajak ini begini. Bagaimana gue datangnya kantor lu? Ya datang. Begitu masuk ke kantor dia panggil seorang anggota penyuluh perpajakan. Artinya orang yang memberikan penyuluhan kepada orang lain kenapa harus bayar pajak. Satu hari dia katanya dikasih di dalam kabar, diberi cekokan kenapa kamu harus bayar pajak. Nah, ini orang-orang seperti Mar'i Muhammad yang mau dipecat katanya oleh Soeharto, tapi diancam oleh Bank Dunia. Kalau kamu pecat dia, kita akan tinjau kembali segala hubungan dengan Indonesia. Ini yang kita perlu. Kadrun seperti Mar'i Muhammad ini yang sangat kita perlukan sebenarnya. Ya, luar biasa memang ini menjaga peredaran uang di pajak ini mengakibatkan sorotan. Ya, belum lagi Dirjen Pajak Suryo Utomo berfoto bersama motor gede, bukan pakai sepeda angin lah macam anjuran Pak Gubernur dulu ya, tapi motor gede ini juga jadi masalah image lah di Australia. Banyak motor gede, gimana Bang? Iya betul, tapi kan di sana itu dibeli dengan jujur. Dan salahnya di sini begini, saya mau mengingatkan kembali pendengar agar jangan lupa ketika terjadi kasus Verdi Sambo, media di Indonesia, di Jakarta terutama, melaporkan lengkap dengan foto bahwa seorang perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia mendatangi rumah Verdi Sambo dengan mobil Lexus mewah yang barangkali satu-satunya ada di Jakarta senilai 3,3 miliar rupiah. Dan itu tidak diusut, hanya ada imbauan jangan hidup hedonis. Bagaimana seorang jenderal polisi bisa punya mobil Lexus seharga 3,3? Itu bukan saya mengatakan, itu di media di Indonesia di mana-mana. Tapi hanya ada bukan teguran tapi himbauan jangan hidup hedonis. Bagaimana? Dia punya 3,3 miliar rupiah. Mungkin ada barangkali warisan ya, nggak tahu. Hibah atau apa aja. Nah itulah dia. Jadi ini akan berkelanjutan terus kalau tidak dibasmi. Jangan sampai terbongkar baru dia nih. Harusnya ada pencegahan kata orang Inggris.
prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Itu yang mesti dilakukan. Nah, wah luar biasa Bang Nuim menjelang Ramadan Sya'ban ini. Mungkin Bang Nuim perlu mengingatkan kita ini di tengah negeri yang sedang sibuk-sibuk ini Bang Nuim. Tahun politik sudah mulai ramai kata orang. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan di hari baik bulan baik ini Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Iya. Ini Aisyah radhiyallahu anha suka mengatakan Rasulullah itu selalu mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah bulan pengampunan yang sangat luar biasa. Itu bulan pengampunan yang sangat luar biasa, kecuali dosa-dosa yang bersifat syirik itu yang tidak diampuni. Tapi kalau dosa lain itulah dikatakan oleh Aisyah. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan kesempatan untuk melakukan amal ibadat, untuk mendapatkan reda, mendapatkan pahala, dan yang paling penting adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi Sya'ban ini menjelang Ramadan penuh dengan berkah dan hikmah. Selamat, sehat, dan siap menyongsong Ramadan. Terima kasih Bang Nuim pagi ini. Pas 30 menit kita berbincang pagi ini. Ada yang ingin Bang Nuim sampaikan sebagai penutup kisah pagi ini? Silakan Bang Nuim. Ya, kita terus awas lah. Dalam hal ini kita memang awas. Seperti dikatakan tadi, bahwa segala yang besar maupun seperti yang besar dan kecil melakukan yang lepas pengawasan bagi pemerintah dari itu semuanya tidak akan mungkin bisa lulus. Mudah-mudahan kita menjaga diri kita dan siapa yang bisa Amin. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.